Engkau segalanya yang kami butuhkan. Biar saat ini Engkau yang lawat kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu. Kami haus dan lapar akan Engkau. Biar Engkau saat ini yang memuaskan setiap kami Tuhan. Puaskan kerinduan kami. Puaskan rasa haus dan lapar kami akan Engkau Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini boleh menjadi bekal kami. Ke depan kami tahu Engkau gak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu. Berkati tim pujian, tim musik yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami tahu Tuhan Kau bertahta di atas pujian kami dan Kau siap untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu ada tempat ini? Luar biasa. Dan apa kabar buat Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur kalau kita sudah kembali bisa ibadah secara tatap muka seperti ini. Lewat badai pandemi yang kita lalui bersama ya Bapak Ibu, kita belajar banyak hal. Lewat badai pandemi kita tahu ada lockdown ya kan, yang sebelumnya mungkin kita belum pernah mengalami satu negara di lockdown seperti itu ya. Lewat pandemi kita mulai mengerti bahwa nanti masa kesukaran besar juga akan ada. Wah, pergi ke tempat-tempat keramaian harus ada sertifikat vaksin ya kan. Harus menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Saya tuh sudah vaksin Bapak Ibu. Februari vaksin pertama, Maret vaksin kedua, tapi sertifikat saya tuh nggak keluar-keluar Bapak Ibu. Sampai bulan kemarin September aja belum keluar. September pertengahan saya urus baru bisa keluar. Jadi saya tuh ke mall nggak boleh loh Bapak Ibu. Ditolak, disuruh pulang. Ke tempat-tempat yang harus menunjukkan Peduli Lindungin itu nggak boleh. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini semua diizinkan Tuhan untuk kita bersiap. Persiapan. Kita tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Nanti kalau sudah zaman kesukaran besar, yang nggak pakai tanda binatang, tanda 666 juga akan mengalami kesulitan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lewat ini semua mari kita mau mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Pandemi aja sudah membawa kita cukup ternganga, cukup kita terkejut, tertekan, ya enggak Bapak Ibu? Apalagi nanti. Jadi mari kita mau belajar untuk merendah, seperti judul pada hari ini, merendah untuk dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dimuliakan nanti bersama dengan Tuhan di kekekalan, amin. Mari kita mau mempersiapkan diri, kita harus merendah ya. Bapak Ibu yang terkasih, seorang bapak gereja yang bernama Agustinus mengatakan bahwa hal yang utama dari ajaran kekristenan adalah kerendahan hati. Ya, kita perlu meneladani Kristus sendiri. Hati yang rendah, disitulah anugerah Tuhan dicurahkan. Ya, ke tempat yang rendah, anugerah Tuhan dicurahkan. Kalau kita nggak bisa merendah, maka kita nggak akan mendapatkan anugerah. Bapak Ibu yang terkasih, kita ya Bapak Ibu ya, kalau kita bertengkar aja Bapak Ibu, yang bisa nggak merendahkan diri? Bisa Bapak Ibu? Suami istri aja kalau bertengkar gimana? Wah adu argumen, adu kesombongan gitu kan. Ada sepasang suami istri nih Bapak Ibu ya, lagi berantem. Wah sudah adu argumen, sudah habis, akhirnya mereka adu kesombongan gitu kan. Istrinya bilang gini, pah
bukannya sombong ya. Aku dulu itu yang ngelamar banyak, semua tak tolak. Hanya kamu yang saya terima. Wah, suaminya nggak kalah, mau adu sombong juga, dia berkata. Mama, aku juga bukannya sombong. Banyak loh wanita yang saya lamar. Tetapi semua menolak saya. Hanya kamu yang terima saya. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali ketika kita berselisih, bertikai, itu adanya apa? Adu argumen, adu ego, adu kesombongan untuk saling menjatuhkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di tengah dunia sekarang ini sulit menemukan orang yang rendah hati. Kerendahan hati jadi barang langka. Kerendahan hati seakan-akan gak relevan lagi dengan dunia sekarang. Orang maunya menjadi someone, to become someone. Gak mau untuk menjadi bukan siapa-siapa atau no one. Orang maunya menjadi orang yang penting. Menjadi orang yang mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Ini pasti berlawanan dengan kerendahan hati Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar untuk merendahkan hati. Karena firman Tuhan di 1 Petrus 5. Ya, 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita mesti belajar merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu, merendahkan diri, mengalah, melakukan kebenaran demi untuk mengalah Bapak Ibu. Kalau kita itu seperti kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan dikatakan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu, syarat promosi dari Allah itu kita harus hidup dalam kerendahan hati. Apa sih ciri orang rendah hati? Ciri orang rendah hati Bapak Ibu berani ngaku salah. Seringkali Bapak Ibu kita tuh enggan kalau ngaku salah. Saya dulu juga gitu loh Bapak Ibu. Kalau saya datang dalam satu pertemuan, saya terlambat gitu ya. Saya seringkali maaf ya, saya terlambat. Tadi tuh jalannya macet. Jadi seringkali saya cari alasan. Kenapa sih orang nggak berani ngaku salah? Gengsi, nggak mau disalahin, cari kambing hitam. Nah ini orang yang nggak rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih, Amsal 28 ayat 13 berkata demikian, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bapak Ibu, kalau kita itu bisa belajar rendah hati, kita belajar nggak menyembunyikan pelanggaran, berani ngaku salah. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan kita tuh akan disayangi. Amin. Daud, Bapak Ibu, Daud itu berdosa, salah. Tapi ketika ditegur, dia nggak peduli dengan reputasinya. Dia raja, dia nggak peduli. Dia langsung bilang, aku sudah berdosa. Ketika ditegur satu kesalahan yang sebetulnya memalukan sebagai seorang raja. Tapi dia mengakui dan dia berkata, aku sudah berdosa. Nah ketika kita bisa seperti Daud mengakui kesalahan kita. Ini kita sedang belajar rendah hati. Maka dikatakan kita akan disayangi. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ciri orang rendah hati apa? Mau belajar dan diajar. Terlebih dalam sekolah kehidupan Bapak Ibu. Kita ini ada di dalam sekolah kehidupan. Segala sesuatu yang kita alami
Ujian, masalah, pencobaan seringkali kita diizinkan oleh Tuhan. Nah di sini loh Bapak Ibu, Tuhan sedang mengajarin kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi mari Bapak Ibu, kita mau belajar rendah hati. Mau belajar dan diajar supaya ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Rendah hati itu perlu diajar berulang-ulang. Perlu dilatih. Ketika sesuatu dilakukan berulang-ulang, misalnya seperti tadi, berani minta maaf. Iya, siap salah. Saya sekarang kalau terlambat, maaf, saya salah. Saya belajar gitu Bapak Ibu, saya belajar ngaku salah. Enggak peduli itu alasannya apa, mau macet, mau apa, saya salah. Ketika kita membiasakan, terus lakukan berulang-ulang, jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter. Sehingga kita bisa punya karakter rendah hati. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kita tinggi hati, kita akan hancur. Kenapa? Karena Tuhan melawan orang yang sombong. Tapi dikatakan, kalau kita rendah hati, justru disitulah kita akan ditinggikan, akan dihormati. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar dari sosok Yusuf. Yusuf ini seorang yang rendah hati. Yusuf dipilih Tuhan untuk menduduki satu posisi duniawi yang mulia. Orang nomor 2 di kerajaan dunia. Tapi prosesnya pun luar biasa. Untuk mencapai kedudukan mulia. Yusuf diproses Tuhan turun ke bawah Bapak Ibu. Dibawa turun, go down. Jadi budak belian. Jadi tahanan. Kita akan baca Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan, ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf memang dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan dikatakan Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Mereka itu bangsa Israel ya, yaitu Yusuf. Dan kita lihat bagaimana proses Yusuf ketika mau Tuhan angkat, dimuliakan, menduduki kedudukan yang mulia sebagai orang nomor 2 di kerajaan dunia. Yang pertama, Bapak Ibu, Yusuf rela dibawa turun. Dibawa turun sebagai apa? Sebagai budak belian. Tadi ayat 17 dikatakan Yusuf dijual menjadi budak. Bapak Ibu, Yusuf rela ketika menjadi budak. Bapak Ibu, Yusuf ini anaknya Yakub. Yakub ini bukan orang sembarangan. Bapak Yakub ini bukan orang sembarangnya, Bapak Israel.
bangsa pilihan Tuhan, sangat diberkati. Sangat diberkati. Kakeknya Yusuf, Ishak. Firman Tuhan mencatat Ishak itu diberkati Tuhan sehingga dia menjadi kaya, semakin lama semakin kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Yusuf ini bukan orang biasa, dia anak kesayangan Yakub. Makanya dibuatkan jubah maha indah. Bayangin Bapak Ibu, orang yang hidupnya enak, mau makan apa aja bisa. Banyak budak-budak yang meladeni dia. Dia harus dijual jadi budak. Bapak Ibu, itu saya bayangin kalau saya atau siapalah kita, manusiawinya kita, pasti kita sungut-sungut. Biasa hidup enak, sekarang harus dijual jadi budak. Tapi sangat berbeda dengan Yusuf. Dia rela menjalani semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya dengan penuh rasa syukur. Kenapa saya bilang dia rela? Karena dia melakukan pekerjaannya dengan baik, Bapak Ibu. Dia melakukannya dengan baik. Kalau kita baca di Kejadian 39 ayat 2 sampai dengan 4. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat 3 dikatakan Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya itu dilihat oleh tuannya. Ayat 4 dikatakan maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan apa? Dipercayakan, diberi segala kuasa atas rumah dan segala miliknya diserahkan dalam kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu, kalau Yusuf itu nangis-nangis gitu ya, dijual jadi budak, sungut-sungut, marah-marah, bisa dia melakukan pekerjaan dengan baik? Pasti enggak bisa. Tapi dia tuh melakukan pekerjaan dengan baik. Makanya dia disertai Tuhan. Dia lakukan bagiannya dengan sangat baik. Apa yang ada di hadapannya, yang diizinkan terjadi di hadapannya, dia punya respon yang sangat baik. Makanya dia disayang sama Bapak Potifar. Bapak Ibu yang terkasih. Dia enggak cuman itu Bapak Ibu, dia rela menderita. Ini sudah enak nih Bapak Ibu, sudah enak. Dipercaya enak atas semua milik tuannya. Tante Potifar godain dia terus. Kejadian 39 ayat 8 sampai dengan 10. Ketika digoda Yusuf menolak, dikatakan ayat 8. Yusuf menolak. Ayat 9 Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf menolak. Ayat 10 dikatakan walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Bayangin Bapak Ibu. Yusuf sudah menolak tapi hari ke hari dibujuk terus. Ini Yusuf ini anak muda loh Bapak Ibu. Darah muda. Enggak mudah loh untuk tetap rela menderita daripada berbuat dosa. Zaman sekarang, kalau anak muda digituin kadang banyak yang kena. Kenapa? Karena harta. Mungkin Yusuf kalau mau minta apa aja dikasih pasti. Tapi Yusuf kekeh. Dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini terhadap Allah. Bapak Ibu yang terkasih. Sampai akhirnya dia ini sudah rela menderita ya Bapak Ibu. Dan sampai akhirnya ketika dia dijebak di rumah Potifar, tidak ada orang cuman dia dan tante Potifar. Yusuf tetap menolak dan dia lari. Tapi dia difitnah. Bapak Ibu, ini kita belajar.
Seringkali ketika kita menghadapi masalah dan kita memilih mengikuti perintah Tuhan, seringkali kita berpikir pasti keadaan jadi baik, kan udah nurut sama Tuhan. Tapi enggak. Yusuf ngalamin enggak, dia sudah nurut sama Tuhan, tapi justru dia difitnah dan dijebloskan penjara. Kadang Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, punya pilihan, kita memilih untuk melakukan firman Tuhan, kadang kita malah mengalami keadaan yang enggak baik. Dan kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh, Tuhan gimana toh Tuhan? Aku kan sudah ini, aku sudah taat, tapi kenapa begini? Tapi Yusuf, dia rela. Dia rela dibawa turun, dia rela masuk penjara, dia rela pikul salib. Yusuf rela masuk penjara. Dikatakan di Mazmur 105 ayat 18 tadi. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Bapak Ibu, zaman dulu orang di penjara dihimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk dalam besi. Enggak enak Bapak Ibu. Orang di penjara tuh enggak enak. Enggak seperti yang kita bayangkan para koruptor itu, bukan. Tapi Yusuf rela Bapak Ibu. Dia enggak salah loh Bapak Ibu. Dia difitnah. Coba Bapak Ibu, seandainya kita yang difitnah, kita sampai ngalami seperti Yusuf. Wow. Mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan karena kecewa ya Bapak Ibu. Tapi Yusuf enggak. Dia rela. Dikatakan di Kejadian 39 ayat 20 sampai 23 dikatakan Yusuf ditangkap oleh tuannya. Potifar marah ketika dilaporin sama istrinya bahwa istrinya mau diajak tidur sama Yusuf. Wah, marah, pada sebaliknya kan harusnya. Dia marah, Yusuf dipenjara. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika Yusuf rela, Yusuf yang benar, Yusuf enggak berbuat dosa, tapi dia dipenjara Bapak Ibu. Dipenjara, dia disertai oleh Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan, menjadi kesayangan kepala penjara. Akhirnya ayat 22 dikatakan segala pekerjaan dipercayakan Yusuf, semua tahanan dipercayakan pada Yusuf. Ini ciri orang yang bisa menerima kondisi apapun. Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf ini luar biasa. Dalam setiap proses Tuhan, Bapak Ibu, ada timetable atau waktu processing. Mazmur 105 ayat 19 tadi dikatakan, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ada dua kata penting di sini, yaitu saat dan membenarkan. Saat di sini Bapak Ibu dari bahasa Ibraninya at, artinya waktu yang tepat. Ini ekuivalen dengan kairos, waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya timetable. Ada waktu processingnya, ada jadwalnya. Jadi jangan takut. Mungkin Yusuf itu difitnah, dia mengalami hal yang gak enak. Tapi ketika timetable-nya Tuhan penuh, dikatakan Tuhan membenarkan dia. Amin Bapak Ibu. Yusuf dibenarkan. Bapak Ibu, siapa sih yang bisa mengeluarkan Yusuf
dari penjara dengan tuduhan yang berat, hendak meniduri istri dari pejabat. Ini berat loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca di Mazmur 105 ayat 20 tadi dikatakan, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Bagaimana Raja Firaun ini bisa melepaskan Yusuf? Semua karena campur tangan Tuhan. Karena timetable-nya Tuhan sudah lengkap. Oke, Yusuf selesai. Yusuf ini Bapak Ibu, awal sebelumnya ketika dia menerjemahkan mimpi juru minuman agung, dia kan bilang, kamu nek sudah dibebaskan ingat aku ya. Tapi juru minuman agung gak ingat. Sampai sekian tahun kemudian baru dia ingat ketika Firaun bermimpi dan gak ada yang bisa mengartikan mimpi itu. Baru dia ingat. Ini campur tangan Tuhan. Dan gak main-main loh Bapak Ibu. Yusuf tuh gak cuma dibenarkan. Dia langsung diangkat. Jadi orang nomor 2 di kerajaan itu. Diberi kuasa penuh atas segala harta milik Firaun. Diberi kedudukan tinggi. Ini gak main-main. Tuhan punya timetable. Jadi kita jangan takut Bapak Ibu. Seringkali Tuhan juga izinkan kita mengalami masalah. Mungkin kita mengalami sakit. Mungkin kita mengalami di saat pandemi seperti ini terdampak secara ekonomi. Pekerjaan, ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang pendapatannya berkurang. Jangan takut Bapak Ibu. Miliki respon yang benar. Seperti Yusuf rela. Oke Tuhan, kalau Engkau izinkan ini terjadi, aku rela. Aku gak mau melekat dengan hal semuanya itu, aku mau melekat kepada Engkau. Ketika nanti penuh Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Yusuf, contohnya Yusuf, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Kejadian 49 ayat 23 sampai dengan 25 dikatakan. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang kedua, setelah Yusuf ini rela untuk dibawa turun, dia ini enggak berhenti percaya. Dia tidak pernah berhenti percaya pada Allahnya ayahnya. Dia tahu ya Yusuf anak yang dekat dengan ayahnya. Ayahnya pasti sering cerita dengan dia bahwa ditolong oleh Allah Yakub. Bagaimana ayahnya ketika dalam pelarian, ketika mau ketemu Esau, saudaranya, dia sebetulnya dia hendak dibunuh oleh Esau. Tapi ketika dipertemukan oleh Tuhan, Tuhan bisa merubah hati Esau. Sehingga Esau bisa menerima Yakub. Semuanya diceritakan oleh Yakub. Imannya Yusuf bangkit. Dia tahu sekalipun dia punya masalah, dia jadi budak, dia dipenjara, dia difitnah sampai sedemikian sehingga dia dipenjara. Dia tahu satu hal, dikatakan ada pertolongan dari Allah yang maha kuat pelindung Yakub. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau. Wow, keren ya Bapak Ibu. Yusuf tidak pernah berhenti percaya pada Allah yang maha kuat. Dia pasti sanggup untuk menolong. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini? Percayalah, Allah kita, Allah yang maha kuat.
Allah kita Allah yang dahsyat, yang pasti sanggup tolong kita. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Asal kita punya hati yang rela dan tetap percaya. Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf gak pernah berhenti percaya. Dia sudah pernah mendengar cerita dari bapaknya Yakub kalau pernah mau dibunuh oleh saudaranya Esau. Dan hal yang sama dia pun alami dengan saudara-saudaranya. Dia hendak dibunuh, dia dimasukkan sumur, dia dijual oleh saudaranya loh Bapak Ibu. Saudaranya. Tapi Yusuf, dia memilih untuk tidak kepahitan. Yusuf tahu, sekalipun saudara-saudara kandung, ya enggak kandung, bukan kandung ya, saudara-saudara dari satu ayah, ini jahat sama dia. Dia tahu satu hal, mereka mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka untuk kebaikan. Amin Bapak Ibu. Dalam segala sesuatu yang kita alami, percayalah. Kalau kita bisa mengerti rancangan Allah yang indah, kita bisa menjalani hari-hari kita sekalipun banyak masalah, tapi kita tetap percaya Tuhan pasti tolong. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Seringkali Tuhan memberikan berkat kepada kita dibungkus dengan masalah. Mau berkat besar, kadang masalahnya besar. Tapi lihat, ketika Yusuf bisa melampauinya Bapak Ibu, berkat kesulungan itu jadi haknya Yusuf. Yang ketiga, kita baca di Kejadian 49 ayat 25 sampai dengan 26. Tadi saya teruskan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf ini orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ini artinya apa? Ini hak kesulungan. Bapak Ibu, Yusuf ini bukan anak sulung. Anak sulung Yakub adalah Ruben. Tapi Ruben sudah melanggar kesucian. Dia menaiki petiduran ayahnya dengan dia berzinah dengan Bilha, gundik ayahnya. Dia kehilangan hak sebagai anak sulung dan digantikan oleh Yusuf. Yusuf ini Bapak Ibu, ketika Yakub mau meninggal, Yusuf diberkati dan kedua anak Yusuf pun diberkati, yaitu Efraim dan Manase. Diberkati. Dan mereka terhitung sebagai suku, kedua-duanya terhitung sebagai suku Israel. Berkat anak sulung double Bapak Ibu. Zaman dulu orang Israel anak sulung ini berkatnya double dibanding saudaranya. Dan ini jatuh pada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini memang dasarnya baik. Dia anak yang baik yang selalu nurut sama ayahnya. Disuruh apa aja nurut. Disuruh cari saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya jahat sama dia, dia nurut. Yusuf seorang yang luar biasa.
Dia rela dibawa turun. Dia punya respon yang benar ketika dia dihadapkan masalah demi masalah. Dia tidak pernah berhenti percaya kepada Tuhan Allah yang maha kuat, yang pasti sanggup tolong dia. Akhirnya apa? Berkat kesulungan jadi bagian Yusuf. Amin Bapak Ibu. Yusuf dahsyat Bapak Ibu. Orang yang rendah hati rela dibentuk, rela diproses. Dia tahu janji Tuhan lewat mimpi yang dia terima dari Tuhan itu pasti digenapi. Makanya dia rela dibawa turun jadi budak di penjara. Dan dia gak pernah berhenti percaya. Mari Bapak Ibu, kita pun harus seperti itu. Sekalipun hari-hari ini keadaan tidak menentu. Sepertinya sekarang sudah baik, nanti tiba-tiba waspada gelombang ketiga gitu kan. Tapi mari kita jangan pernah berhenti percaya. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup pelihara kita. Dan kalau kita diizinkan ngalami, ayo punya respon yang benar. Pasti semuanya untuk kebaikan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita mau belajar kerendahan hati. Karena ketika kita merendah, kita akan diangkat tinggi. Yusuf rela merendahkan diri, dia diangkat tinggi. Enggak hanya di kedudukan sebagai orang kedua di kerajaan dunia. Tapi berkat kesulungan jadi bagian dia. Berkat kesulungan dari umat pilihan Allah jadi bagian dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan Ku Takkan Berhenti Percaya. Ya, saya undang untuk pemain musik dan singer WL-nya bisa bantu saya untuk menyanyi. WL dan singer. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, enggak sekalipun Tuhan itu melupakan kita. Tak sekalipun melupakan Kau menuntun langkahku. Yes Tuhan. Ku tak pernah
kami gak akan pernah menyerah Tuhan. Sekalipun mungkin Kau izinkan kami mengalami badai, masalah, ujian, pencobaan mungkin bertubi-tubi kami alami. Tapi kami katakan malam hari ini, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja Tuhan. Seperti Kau bekerja dalam kehidupan Yusuf. Engkau gak pernah meninggalkan dia sekalipun dia ada di dalam penjara, di lembah kekelaman. Kau gak pernah meninggalkan dia. Sampai Engkau bekerja dan mujizat itu nyata. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar saat ini, biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi jawaban buat setiap kami. Sehingga apapun yang hari-hari ini kami sedang alami, kami mau tetap percaya. Kami gak akan berhenti percaya bahwa Engkau Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha dahsyat. Pasti sanggup untuk menolong. Kami gak akan pernah menyerah sampai kami melihat tangan-Mu bekerja, membuka jalan. Kami tahu Tuhan, setiap masalah yang kami alami ujungnya Engkau mendatangkan berkat buat setiap kami. Kami tahu Tuhan, lewat setiap masalah yang kami alami, kami menjadi semakin baik, menjadi lebih baik lagi. Sehingga karakter Kristus itu ada buat kami. Makasih Bapa, tanamkan itu dalam hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata,